Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubaca dengan makna, saya Neno Warisman bersama Ustadz Salman Al-Farisi dan juga beserta channel-channel kami Ruhama Al-Fajar channel dan juga Neno for the Future channel. Jangan lupa untuk subscribe dan juga ikuti IG kami dan juga FB serta TikTok juga ada. Insya Allah seluruh kerabat semuanya di sini, ada Rudi, ada Misbah, ada Faisal dan ada Aji, semuanya kawan-kawan dari Ruhama Al-Fajar dan juga Neno Warisman for the Future. Dan kita sampai ke surah yang salah satu guru hadis saya, Ustadz, beliau sangat suka surah ini, tapi alhamdulillah sampai hari ini saya belum tahu kenapa dia suka. Jadi ini kesempatan untuk saya menuntut ilmu dari Ustadz Salman Al-Farisi. Kita akan membahas surah Al-Kawthar. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Neno for the Future dan sahabat Ruhama Al-Fajar, kita membaca lagi surah langganan atau favoritnya guru Bunda Neno, dan ini langganan saya kalau lagi saya sholat. Tentu itu karena tahu nggak Ustadz Abah Debi? Oh, ya Rabbana. Rahma insyaallah. Kan saya belajar hadis sama beliau. Oh, lo Bang Debi Nasution. Iya, walaupun orang suka mencela karena beliau itu adalah seorang pianis, seorang seniman. Iya. Orang nggak menganggap bahwa ilmunya itu, tapi sekarang udah wafat. Dia meninggal saat ngajar. Tapi saya Ustadz, saya melihat apa yang saya betul-betul bisa pelajari itu dari beliau, itu selain sirohnya, itu dari penghormatan saya kepada guru saya Abah Debi Nasution. Nah, kembali ke ina atau ina itu. Kalau saya ini ayat langganan saya sholat. Begitu ya Ustaz? Karena saya imannya lemah, saya milih yang paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad. Ini saya senang ya Ustaz, saya juga gitu kok. Kita semua gitu kan, ngaku kan ya. Oke. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ini kayaknya pendek banget ya. Pendek tapi keren. Gitu ya Ustaz? Luar biasa. Lihat ya. Ini Nabi bangun, senyum, sumringah, orang bingung. Cerita ayat ini ya, surah ini. Asbabnya, asbab Nabi bangun tidur, senyum, sumringah, yang sahabat-sahabat tuh kok Nabi tuh kok gembira sekali gitu ya. Dari wajahnya, dari semua ini sel-selnya kelihatan loh, ini ada kebahagiaan apa gitu ya. Nabi cerita, aku baru menerima Al-Kawthar surah ini. Al-Kawthar itu apa ya Rasulullah? Dia jelaskan, sungai yang akan diberikan kepada umatku di surga, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu. Jadi sungai ya Ustaz, bukan danau? Sungai itu. Boleh kita bilang waduk juga, atau setu kalau di bahasa sini. Ya. Sungai, setu, waduk, danau, whatever lah. Tapi kan kalau danau itu airnya nggak mengalir. Nggak mengalir. Kalau sungai kan airnya mengalir. Kalau di tafsir ini, di Ibnu Katsir, nahrun. Nahrun itu artinya sungai. Oke. Itu yang penting nanti, ini air yang lezatnya minta ampun, fresh, luar biasa, akan dimiliki oleh kita, kata Rasulullah SAW. Kalau kau minum sekali saja, kau tak akan pernah kehausan selama-lamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi kita senang. Nabi kita tuh senang sebenarnya bukan tentang dia mendapat Al-Kawtsarnya. Dia senang hambaku, umatku ini dapat hadiah dari Allah. Kan kesenangan Nabi itu ketika umatnya bahagia. Ya, jadi para pengikut Nabi yang sejati adalah bukan mikirin dirinya bahagia, tapi dia mikirin umatnya, rakyatnya. Jadi kalau pemimpin yang baik itu seneng kalau rakyatnya bahagia, bukan dan gelisah. Kalau rakyatnya nggak makan, kelaparan, susah gitu ya. Baru pemimpin namanya. Jadi silahkan dilanjutkan. Ya, inna a'tainakal kautsar itu satu ayat yang sebagai opening di surah ini yang gitu ya. Kemudian Nabi kita itu, Allah kita ini ya, seperti yang bilang tadi, lakum dinukum waliyadin. Allah kita ini kalau itu di episode 11 kemarin ya. Apa yang Allah kita ini
kalau membahasakan sesuatu itu bikin kita kelepek-kelepek gitu. Lihat, kalau aku Allahnya, maka gue bilang, kau mau nggak Al-Kausar? Pasti gitu kan, maksa. Ente mau nggak? Gitu kan. Ini Allah nggak begitu loh, Bu. Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ya kan? Ini ada Al-Kausar. Ayat sesudahnya, kalian sholat ya, kalian berkorban ya. Maka kan pakai kata fa. Enggak ada lagi ayat ketiganya. Maka aku kasih Al-Kausar. Tidak. Mengajari kepada kita sholat dan berkorbanlah bukan untuk Al-Kausar. Tapi Al-Kausar aku buat untuk kalian. Sholatlah dan berkorbanlah. Tapi keterkaitan itu sehingga kita tulus sholat, sehingga kita tulus berkorban, itu benar dijaga oleh Allah SWT. Itu bagi yang mengerti bahasa. Ini Allah kita nih. Makanya kalau saya bilang tuh kalau lagi baca kita ingin peluk Allahnya, ya, itu baik banget sih gitu loh. Itu harusnya ditator aja gitu. Walau nanti kita temu ayat-ayat maskulin di Al-Quran ini ya. Ayat-ayat sanguin koleris ada nanti. ini melankolis ini kan. Jadi Allah cerita ada Al-Kausar, ente sholat ya, ente berkorban. Gitu. Guru saya mengajarkan saya, Salman, sebenarnya ayat ini lebih lagi kalau kau bikin lebih ke bawah maknanya, apa namanya, lebih menyentuh lagi kehidupan, membumi ya, untuk lebih membumi lagi. Boleh kau terjemahkan ayat ini, Salman, aku janjikan sebuah keberhasilan. Tadi kan kita ngomongin kemenangan kan, ingat nggak Bunda? Tadi kita ngomongin kemenangan kemarin ya, Al-Fatah. Dan di sana ilustrasi kemenangan itu ketika kau semakin mensucikan Allah, menyadari diri banyak kesalahan membuatmu selalu beristighfar. Di sini ada kemenangan lain dengan bahasa Al-Kausar. Tapi ayat sesudahnya sholatlah dan berkorbanlah. Artinya sahabat Neno for the Future atau sahabat Ruhama Al-Fajar, Allah kita ini neko-neko. Kalau kau dengar motivasi dari sang motivator untuk sukses, itu ribet jelimet. Macam-macam dengan gaya bahasa. Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa. Cuma saya jatuh cinta dengan Al-Quran itu. Cara Allah karena metodologinya simple. Kalau kamu begini, simple aja. Dan kalau dijalanin, ya ternyata benar. Nyata. Saya beri jamin, bila ada satu manusia sholatnya aktif, berkorbannya aktif, kau dapat Al-Kausar di dunia ini. Apa sih Ustadz yang penting Al-Kausarnya itu bagaimana mencirikannya? Jangan-jangan sebenarnya udah kok saya udah sholat, saya udah berkorban gitu. Tapi kok saya belum punya Al-Kausar gitu. Saya kembalikan ke hadis kalau pertanyaan ini. Nabi ilustrasikan keputihan susu, kemanisan madu. Ya Allah, ini kebahagiaan itu adalah kesucian hati. Kalau kau memang sudah sholat dan berkorban, namun hatimu kotor, kecemburuan menggelisahkanmu, keberhasilan orang menyakitkan buatmu, penderitaan orang justru kau tertawa, kalahnya orang justru kau olok-olok, menangnya dirimu kau sangat euforia. Tak ada Al-Kausar di situ, karena harus seputih susu. Masya Allah. Harus seputih susu, dan dia harus semanis madu, kawan. Kenapa sih harus Nabi bilang nggak semanis gula, nggak semanis susu? Susu kan manis juga. Tapi Nabi pilih madu karena manisnya madu murni, tidak ada campuran apapun di situ. Jadi kehidupanmu lezat sekali, manis. Walaupun duka, tetap duka itu membuat pokoknya kalau kau paham manis madu, saya bilang itu alami. Kalau hidupmu sudah begitu, gini Bunda, ada orang baru tenang kalau jadi ada kalau. Ini saya suka nih format ini. Saya bahagia banget deh kalau nanti saya udah punya anak. Padahal dia udah bahagia sama suaminya walaupun nggak punya anak, gitu kan? Gitu loh, kerabat semuanya. Itu makanya Al-Kausar itu semanis madu. Katanya saya bahagia deh kalau tanah ini udah sampai 100 hektar. Belum Al-Kausar itu.
Atau saya bahagia kalau anak saya nanti udah lulus semuanya, udah gede semuanya. Ya. Begitu udah gede malah dia nggak bahagia gitu. Malah nggak. Kenapa? Itu kan real di kehidupan nyata. Dia bilang aku bahagia kalau anakku sudah kuliah, kerja, menikah, punya anak. Lo anaknya tinggal di Jerman, dia tinggal di Jakarta. Kesepian dia di rumah, menderita lagi. Mendingan kalau kesepian ke Ruhama Al-Fajr. Bojo ke Ahlan wa Sahlan wa welcome. Di rumah. Horas maju juga kalau begitu. Horas maju juga. Jadi di Ruhama Al-Fajr ada tanam-tanaman ya, Rudi boleh diekspos tanam-tanaman ini miliknya semuanya, boleh dibawa pulang. Boleh dibawa pulang karena ada kasirnya juga, kasirnya ada sebelah sana ya. Kemudian Ruhama Al-Fajr juga punya kambing yang mau akikahan ya. Boleh. Akikah daging akikahnya mau dibawa pergi boleh. Mau dikasih ke santri-santri juga boleh banget, bukan boleh. Boleh banget. Boleh banget dikasih ke santri-santri ya. Di sini ada 80 anak-anak pemuda-pemuda calon pemimpin bangsa yang dididik oleh Ustadz Salman Al-Farisi dan juga segenap guru-guru Ustadz, untuk mereka insya Allah nanti bisa mengisi slot-slot terpenting di negeri ini insya Allah. Insya Allah ya. Terutama jadi ulama-ulama, kalau ulama tapi ulama yang enggak entrepreneur yang punya bisnis gitu ya. Mandiri. Jadi belajar beternak, belajar bercocok tanam gitu. Selalu saya akan selipkan di sini karena itulah misi dari Ruhama Al-Fajr. Terima kasih Bu Neno. Iya. Kemudian Ustadz kita kembali kepada surah Fasalli Rabbika Wanhar. Kalau gitu saya ngajak lah ya. Saya mengajak tentunya dengan sebebas-bebasnya. Ayo sholatlah kawan. Karena gini, sholat dan bahagia itu satu keterkaitan yang apa yang gue bilang, yang muter-muter aja gitu. Jadi kalau bahasa saya tuh Ustadz gini. Kalau kau sholat, tapi kau itu nggak bisa menemukan kebahagiaan, berarti sholatmu yang harus harus dievaluasi. Aku bilang sama diriku loh, itu bukan bilang ke orang, Ustadz. Kalau gitu sholatmu, tak begitu. Misalnya kan kayak sholat nih, Ustadz. Sholat kan suka kepengen buru-buru kan. Semua orang sholat tuh karena sibuk pengen buru-buru. Tapi begitu kita lambatkan sedikit bacaan, ya Allah Ustadz, langsung Allah memberikan karunia-Nya. Ya Allah. Luar biasa. Ya kan Ustadz? Luar biasa. Enjoy bacaannya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladdallin. Pilih surah yang kau suka. Karena para sahabat juga memilih surah yang mereka suka, yang memang menjelep ke hati ketika dia baca gitu ya. Dan boleh diulang-ulang pada yang dia suka kan Ustadz? Boleh. Wah seru motornya. Jadi kita syutingnya ini tahu nggak di mana? Syutingnya bukan di pinggir jalan. Ini syuting di gerbangnya Ruhama Al-Fajr. Jadi di gerbang situasinya ya di gerbang. Nah di pintu gerbang itu ada display tanaman, toko tanaman lah gitu. And I choose this place ya, betul-betul saya choose this place karena buat saya ini adalah tempat yang enak banget gitu, dan sekaligus juga bisa menawarkan tanaman-tanaman untuk semuanya untuk keberlangsungan Ruhama Al-Fajr. Ruhama Al-Fajr nggak pernah minta-minta ya sama siapapun, mintanya sama Allah doang gitu. Nah jadi kembali sholat tadi sholat. Ya. Nah nikmatin sholat itu, bacaan-bacaannya. Pernah nggak sih coba saat kau ruku bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi itu seperti ucapan I miss you ketika kau ketemu orang yang kau kasihi. Pernah nggak sih kau ketika sujud Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi kau ucapkan itu seperti kau sedang memeluk seorang yang kau cintai, sambil aku sayang sama kamu. Indah banget. Itu dong yang harus dilakukan. Karena kan tasbih ini luar biasa. Ketika sholatnya ndak begini, memang Al-Kautsarnya nggak datang. Kemudian Wanhar masih selalu diterjemahkan berkurban di Idul Adha gitu ya. Dan itu memang terjemahan aslinya Bunda. Nggak dipungkiri memang itu. Nggak dipungkiri ya. Tapi kata guru saya ketika saya belajar tafsir ini, Salman, Wanhar yang Allah maksudkan di sana memang berkurban salah satu di antaranya. Tapi jangan jadikan waktumu berbagi hanya ketika Idul Adha. Karena berbagi itu ya for the whole of our life. Jangan sedekah Jumat saja, jangan sedekah subuh saja, tapi triggernya sedekah Jumat, triggernya sedekah subuh, triggernya 10 Muharram sedekah yatim, triggernya berkurban di Idul Adha.
benar itu adanya. Tetapi yang namanya trigger, sesudah triggernya dipantik, jalan dong. Ya. Jangan stop, starting lagi gitu. Bukan trigger jadinya, apa dong jadinya itu? Ya. Momentum jadinya kan. Tapi itu trigger sebenarnya ketika starternya sudah jangan tinggal gas terus. Jangan berhenti berbagi. Bensinnya itu cinta. Iya, bensinnya cinta. Kau akan bisa melakukan sedekah, melakukan seluruh amal-amal kalau di dalam dirimu ada cinta. Karena cinta itu nggak pernah habis kalau terus-menerus berhubungan dengan yang maha cinta. Ada itu nanti yang maha cinta. Gimana Ustaz lagunya Ustaz? Waduh, nanti tunggu. Boleh. Sang maha cinta ceritakan semua masalah hidupmu hanya kepadanya, Sang Maha Cinta. Itu nanti konsernya ya, konsernya tunggu tahun ini apa tahun depan ya? Tahun ini deh insya Allah. Baik ya kerabat semuanya, Ruham Al-Fajar dan juga Neno for the Future di sini kawan-kawan tidak ngajarin ya. Bagi siapa saja yang emang mau melihat ada aspek-aspek yang mungkin belum diketahui, karena udah belajar di 1, udah belajar di 2, di 3, selalu aja kalau ilmu itu disampaikan oleh siapapun saja pasti kita mendapatkan yang baru. Kalaupun sudah pernah kita dengar, kita mengulangnya kembali dan semakin memantapkan hati kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insya Allah saya dan Ustadz Salman Al-Farisi berniat untuk sampai selesai khatam. Insya Allah dengan kelemahan ilmu yang Allah beri kan kita khatamkan. Tapi tinggal satu lagi yaitu Fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini memang syarat bahagia yang perlu dipegang oleh siapapun. Iya. Sesudah kau berkhidmah ke Allah, salli wanhar. Ada yang mengganggu kausarmu. Apa itu? Penilaian orang. Nah, Karena ada orang yang sangat terganggu. Salman sekarang sama Neno Warisman ya berubah ya. Salman sekarang begini ya. Pasti itu jangan, karena makanya perlu penegasan. Inna syani'aka. Jadilah dirimu sendiri. Oh gitu tuh bahasanya. Kalau terjemahan aslinya Muhammad, kau tetaplah engkau. Oh, huwal abtar. Oh, dia yang nggak bener. Tetaplah engkau katanya gitu. Berarti yuk pede aja lagi loh, pede dong. Tapi gitu. Dengan konsep sebelumnya salli wanhar, ya sholat dan berkurbanlah dan tetaplah engkau di situ. Kalau dinilai atau nggak dinilai, tetap di situ. Inna syani'aka kan gitu bahasa itu. Huwal abtar, karena memang termasuk datangnya ayat ini Abu Lahab and the gang ngenyek Nabi terus. Ngenyek Nabi terus kerjaan mereka. Maka ditegesin nama Allah, inna syani'aka. Kau tetaplah engkau Muhammad, kemuliaanmu tetaplah kemuliaanmu Muhammad. Huwal abtar, si Abu Lahab mereka lah yang tercela. Mereka lah yang tercela gitu. Dan ini sering mengganggu pejuang, sering mengganggu ustadz, sering mengganggu bahkan kehidupan individual walaupun dia bukan pejuang. Terganggu dengan apa kata orang. Jangan. Makanya Debbie Nasution suka ayat ini kan. Karena penegasan inna syani'aka itu penting Bunda. Iya benar-benar. Kayak Bunda bilang dia pianis apa? La inna syani'aka. Yang penting adalah buah amalnya, buah ilmunya. Karena dia udah konsisten di sholat, udah berkorban. Ngapain sih mau dibilang orang apa juga? Oke, Masya Tapi Allah. jangan sampai dibilang orang apa dan kita memang salah, nggak dengar itu salah ya. Maka harus dikaitkan dengan ayat kedua itu. Fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Masya Allah. Sayang sekali Allah kepada kita ya. Ya Allah, makanya gue bilang Allah kita ini kalau bisa, kalau dia ini kita peluk erat. I love you gitu kita bilang. I love Allah. We love Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi juga menjadi warisan terbaik bagi anak-anak kita. Ya saya udah mau punya cucu insya Allah. Amin. Ya. Saya nanti dipanggil nenek Neno ya. Itu dulu dari nenek Neno dan ayah Salman Al-Farisi. Sampai ke episode ke-13 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.